Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada materi pertama ini saya akan membahas tentang mengapa kita perlu menjadi YouTuber. Saya akan lebih memrefleksikan diri saya sendiri. Nah, kalau misalnya alasan-alasan saya relevan dengan Bapak Ibu, saya silakan juga mungkin buat keputusan sendiri ya menjadi YouTuber. Saya bikin tanda kutip di kata YouTuber karena sebenarnya definisi YouTuber itu seharusnya adalah orang-orang yang memiliki akun YouTube dan kemudian akunnya telah dimonetize atau diakui oleh YouTube itu sendiri dan kemudian mereka bisa menggunakan akun itu mungkin untuk monetisasi ya, atau menghasilkan uang ya. Tapi saya mendefinisikan YouTuber secara umum di sini adalah orang-orang yang memiliki akun YouTube kemudian menggunakannya untuk kepentingan tertentu gitu ya. Ya, saya sendiri telah memiliki akun YouTube sebenarnya sejak tahun 2013, tapi jarang sekali saya update. Nah, hanya baru setelah pandemi ini kemudian saya mulai mengaktifkan kembali akun YouTube saya. Nah, pertanyaan pertama, apakah kemudian saya latah gitu ya? Ya, mau seperti para YouTuber terkenal ya. Ya, siapa yang nggak tahu nama seperti Raditya Dika, Ria Ricis, ya, Arif Muhammad, Gen Halilintar, termasuk Kevin, Bayu Ska, dan lain-lain ya. Ada cukup banyak YouTuber di Indonesia yang cukup terkenal. Terus kemudian apakah saya pengen jadi seperti mereka misalnya, atau ikut-ikutan menjadi orang-orang populer seperti mereka. Oke, nanti saya sampaikan alasan-alasan saya di belakang. Tapi Bapak Ibu, mari kita kenali dulu apa spesialnya YouTube ini sebagai salah satu platform media sosial, Ibu Bapak. Ini data ya dari dari satu lembaga Hootsuite ya. Pada awal Januari tahun 2020 mereka merilis data platform media sosial paling populer di dunia. Nah, ini datanya ya dalam angka miliaran atau ribuan ya. Maksudnya ketika kita lihat data ini, YouTube itu listed sebagai platform media sosial paling populer kedua setelah Facebook di dunia, Ibu Bapak. Jadi setiap bulan itu pengunjung atau penonton aktif dari Facebook dan YouTube itu, kalau Facebook itu sekitar 2,5 miliar, kalau YouTube itu sekitar 2 miliar penonton setiap bulan. Dibayangkan ini potensial viewers dari YouTube ya, setiap bulan hampir sekitar 2 miliar penonton mengakses YouTube ya, atau menggunakan YouTube. Baik, itu data pertama. Kemudian data kedua dari Alexa ya, YouTube listed sebagai website paling banyak dikunjungi kedua ya. Kalau data pertama itu media sosial paling populer di dunia, itu YouTube menempati second atau ada pada listed sebagai ranking kedua ya. Media sosial kan berarti ya seperti WhatsApp, ya kemudian ada Instagram, kemudian ada Twitter dan sebagainya. YouTube itu second most popular social media. Sementara dari sisi website, ini berarti pembandingan dengan seluruh website yang ada di internet itu, YouTube adalah website paling banyak kedua dikunjungi ya oleh orang-orang di dunia ini, 11 juta orang per hari ya mengunjungi YouTube setelah Google. Ya, Google paling populer, setelah itu YouTube paling populer. Nah, ini data menunjukkan kepada kita betapa YouTube ini sebagai platform paling sangat potensial untuk digunakan dengan berbagai macam maksud dan tujuan, Ibu Bapak. Nah, kalau kita lihat data khusus di Indonesia, ini sebenarnya data agak lama, ini tahun 2018 ya. Data menunjukkan bahwa dibanding dengan beberapa negara di sekitar kita, SEA itu artinya Southeast Asian atau Asia Tenggara ya, itu penonton atau pengguna YouTube itu yang dari mobile phone saja itu lebih 50 juta orang ya setiap bulan. Ya, 50 juta orang. Ya, ini data spesifik to Indonesia. Oke.
Nah, yang ingin saya katakan dari data-data ini, Bu Bapak, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, sebagai platform media sosial, YouTube ini potensial untuk dimanfaatkan ya semaksimal mungkin untuk kepentingan-kepentingan kita gitu. Apapun kepentingan itu. Nah, karena kita sebagai dosen, saya ingin katakan bahwa YouTube adalah platform media sosial yang potensial juga untuk kita gunakan sebagai media eksistensi kita sebagai dosen. Ya. Kalau kita bicara dosen, berarti kita bicara perguruan tinggi, dan kita tahu ada tridharma perguruan tinggi gitu ya, di mana kita sebagai dosen dituntut untuk pertama melakukan pendidikan atau pengajaran, kemudian melakukan penelitian, dan kemudian kita melakukan pengabdian pada masyarakat. Kita hafal sudah ini ya. Nah, dalam konteks pendidikan, ya saya menemukan atau saya melihat YouTube sangat potensial kita gunakan sebagai media pendidikan kita. Jadi dengan ilmu yang kita punya, kita bisa men-share ilmu kita kapan saja, dan di mana saja orang bisa kemudian mengakses ilmu kita. Dan tentu mengajar atau memberikan pendidikan melalui YouTube, insya Allah akan membawa banyak manfaat ya. Kalau selama ini kita mengajar di ruang-ruang kelas, tentu yang terbatas mendengarkan kuliah kita hanya mahasiswa kita gitu. Tapi kalau kita misalnya mengajar, menyampaikan sesuatu melalui YouTube, itu bisa diakses oleh banyak orang. Apalagi kalau kita bisa bahasa Inggris, itu bisa reach out ya sampai kepada miliaran orang di seluruh dunia gitu. Nah, bayangkan kemudian kebermanfaatan dari ilmu pengetahuan kita. Nah, pada saat yang sama itu bagian dari pengabdian masyarakat kita tentu Ibu Bapak. Itu pengabdian di sini tidak mesti bermakna pengabdian di bawah LPPM ya dengan SK tertentu, kita bikin proposal, tidak, tapi substansi dari pengabdian adalah kita melakukan sumbangsih ya kan ke masyarakat sesuai dengan ilmu dan latar belakang kita gitu. Jadi saya melihat YouTube adalah sekali lagi sebagai platform yang sangat bagus kita manfaatkan untuk eksistensi kita sebagai dosen. Ya. Kemudian yang kedua, ya kita tahu bahwa kita sekarang sedang hidup di masa pandemi, di mana kita memiliki keterbatasan-keterbatasan, dunia berubah. Dulu kita hanya bisa lebih banyak mengajar di kelas, tapi sekarang belajar di kelas konvensional itu malah dilarang kan oleh pemerintah. Apalagi ada SKB 4 Menteri terakhir, bahwa pemerintah melarang melakukan pembelajaran tatap muka konvensional sampai akhir tahun ya, atau sampai pandemi ini dianggap cukup aman gitu. Maka dengan demikian saat ini tidak ada pilihan bagi kita kecuali yang mengajar secara daring atau secara online. Dan saat kita bicara pembelajaran daring, ya tentu kita harus mengenal berbagai macam platform atau media yang tersedia. Ya kita punya Google Classroom, ya kan? Kita punya Zoom misalnya, kita punya Google Meet, dan salah satu yang bisa kita manfaatkan adalah YouTube ini sebagai media alternatif. Karena kalau kita misalnya menggunakan Google Classroom setiap saat, itu bisa menimbulkan kebosanan bagi siswa. Karena di Google Classroom itu kan dia tidak selalu real time ya. Ya, beda kalau misalnya kita menggunakan Zoom, itu sinkronus dia. Tapi poin saya adalah dengan memakai berbagai macam media itu, nanti ada variasi. Dan biasanya orang kan suka variasi, termasuk mahasiswa kita gitu ya. Jadi sekali kita tentu tetap menggunakan Google Classroom sebagai media utama, misalnya kalau di kampus kita, tapi suatu kali mungkin kita switch ke Google Meet misalnya, atau switch ke Zoom, atau switch ke WhatsApp, ya that's fine, kita juga bisa menggunakan WhatsApp, dan suatu kali misalnya kita mengupload ya video kuliah kita di akun YouTube kita, kemudian mahasiswa bisa menonton kapan saja mereka ada waktu. Ya masalah dengan misalnya menggunakan Zoom yang sinkronus langsung ya real time gitu, masalahnya biasanya kan dengan jaringan. Kadang internet di satu tempat bagus, tapi di tempat lain tidak bagus koneksinya, sehingga mahasiswa kadang tidak bisa menghadiri kuliah kita. Tapi dengan upload media pembelajaran kita melalui YouTube, tentu mahasiswa nanti bisa mendengarkan ya kapan saja mereka available atau ketika mereka dapat akses internet cukup. Itu alasan kedua. Saya pikir kita sebagai dosen perlu menggarap YouTube kita menjadi lebih baik atau lebih profesional. Ya, berikutnya tentu secara agama ya, YouTube bisa menjadi media kita untuk melakukan amal jariah, Ibu Bapak. Ya, kita tahu amal jariah adalah amal yang nanti pahalanya akan tetap mengalir kepada kita, ini dalam keyakinan kita sebagai muslim gitu ya. Yaitu ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, nanti pahalanya akan mengalir walaupun kita sudah meninggal. Gitu keyakinan kita sebagai muslim.
Nah, kenapa YouTube bisa menjadi amal jariah? Karena saat kita mengupload video kebaikan di YouTube, dalam hal ini adalah kita menyebarkan pengetahuan, ya, kecerdasan kepada masyarakat dan sejenisnya, dan selama video itu ada di YouTube, ya, selama server Google tidak down misalnya, berarti video itu masih bisa diakses, masih bisa ditonton oleh orang-orang dari mana saja, kapan saja. Dan insya Allah itu akan menjadi jalan kita untuk memperoleh kebaikan, ya, amal jariah. Nah, ini motivasi secara spiritual, ya, motivasi secara agama, gitu. Jadi sedekah seorang dosen tidak mesti bermakna sedekah dengan uang, gitu ya, atau sedekah dengan barang. Tapi sedekah yang bisa kita lakukan sebagai dosen salah satunya adalah sedekah ilmu pengetahuan dan media, salah satunya media YouTube. Oke, what do you think? Do you agree with me? Ya, mudah-mudahan setuju ya. Kemudian berikutnya adalah, ya, kalau kita memang benar-benar main di YouTube, ya, serius menggarapnya, ada potensi untuk dimonetisasi, gitu ya. Ya, nanti akan saya jelaskan di satu sesi yang lain. Nah, bagaimana cara monetisasi ini? Inti dari monetisasi adalah kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, itulah yang tadi 5 orang pertama yang saya lihatkan di slide awal itu adalah para YouTuber Indonesia yang berpenghasilan sangat besar dari YouTube. Ya, saya dengar dari Ricis itu sampai miliar 3 bulan dari dia dapatkan dari YouTube-nya, ya. Termasuk juga Baik Wong, saya juga menghasilkan uang sangat banyak. Tapi bagi saya sendiri, bagi saya ini bukan yang utama. Bagi saya itu bonus aja kalau memang nanti bisa dimonetize. Ya, niat saya untuk kembali ke YouTube itu adalah bagaimana memanfaatkan YouTube itu dengan alasan-alasan pertama tadi itu. Ya, bagaimana bisa kita eksis sebagai dosen, menggunakan sebagai platform selama pandemi ini, kemudian mudah-mudahan itu sebagai amal jariah saja. Nah, kalau memang nanti YouTube ini misalnya bisa menghasilkan uang, ya alhamdulillah. Tapi saya tidak niat benar-benar ingin mencari uang lewat YouTube ini, ya. Jadi niat utama saya lebih ke alasan-alasan pertama tadi. Baik, Ibu Bapak, demikian ya beberapa poin saya pikir sebagai pengantar dari materi tentang menjadi YouTuber pendidikan dalam workshop kita ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat, ya, karena pada akhirnya kita baru akan termotivasi melakukan sesuatu kan kalau kita tahu manfaatnya untuk apa. Ya kan, ngapain misalnya kok kita harus menjadi YouTuber, emang kita kurang kerjaan gitu ya, kerjaan kita udah banyak jadi dosen itu kan. Ya, inilah beberapa alasannya. Oke then, thank you, sampai ketemu di sesi materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.